Halo guys, welcome back to my channel. Back again with me Jen. Hari ini aku mau membuat video mengenai sebenarnya sih hal dasar mengenai pengertian INFP gitu. Jadi kan setiap MBTI itu mempunyai cognitive function, dan aku mau menjelaskan mengenai cognitive function INFP. Sebenarnya kalau misalnya kalian search, banyak video di YouTube yang membahas mengenai itu, jadi kalian bisa lihat dari sana gitu. Makanya awalnya aku tuh nggak mau ngebahas ini mengenai cognitive functionnya karena udah banyak. Nah, tapi kedepannya aku tuh mau bahas mengenai kayak misalnya per functionnya itu masing-masing, dan gimana cara untuk develop itu supaya kita bisa memaksimalkan INFP itu gitu, supaya bisa jadi fully developed INFP gitulah pokoknya intinya. Nah, untuk menseragamkan itu menurut aku enaknya kalau awalnya aku ngomongnya dari basicnya dulu, yaitu adalah menjelaskan mengenai cognitive functionnya ini sendiri gitu loh. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita intro dulu guys. Oke guys, jadi di MBTI itu kan dia terbentuk dari empat huruf itu kan, kalian tahu. Nah itu tuh di situ ada cognitive function yang menyusun gitu ya setiap MBTI-nya. Nah, penjelasan dari INFP sendiri yaitu orang dengan personality ini menghabiskan banyak waktu mencari tahu tentang tujuan hidup dan memikirkan tentang bagaimana mereka dapat menggunakan kemampuan mereka dan bakat untuk melayani komunitas atau kemanusiaan atau apapun pokoknya yang berarti untuk mereka. Masuk aku juga kayak mikir tujuan hidup kita apa, kita ini tuh sebenarnya siapa, terus kenapa kita terlahir di dunia ini gitu. Dan kalau misalnya kita belum menemukan itu tuh, walaupun kita melakukan hal lainnya tapi tetap perasaan tuh kayak ada yang kosong gitu, kayak kita tuh selalu entah bertanya-tanya atau kayak misalnya kita kok belum fully satisfied gitu. Nah terus ke cognitive fungsi itu sendiri, dalam MBTI masing-masing personality itu kan memiliki fungsi kognitif yang berbeda. Misalnya INFP yaitu Vine, Si, T, masing dibentuk dari V, P, N, Ni, Si, C, T, dan T gitu ya. Susunan dari fungsi cognitive function tersebut itu dibagi menjadi ada yang fungsi dominan. Fungsi dominan itu adalah kayak kontrol utama dari suatu personality. Jadi yang pertama mendikte suatu orang ini nih, misalnya dia INFP gitu, dan si dominant function ini adalah yang pertama mendikte bagaimana dia akan berpikir gitu, bagaimana dia akan melakukan sesuatu. Nah, kedua itu ada auxiliary. Auxiliary itu berperan untuk mendukung dominant function. Terus ada tertiary, yaitu fungsi yang ketiga, dia itu juga mendukung dominant function. Kemudian yang paling terakhir itu adalah inferior. Inferior ini biasanya adalah fungsi yang paling sulit atau paling terakhir berkembang gitu dalam suatu MBTI gitu. Misalnya kalau di INFP yaitu fungsi T-nya gitu, itu adalah yang biasanya belum berkembang kalau misalnya belum mencapai usia tertentu atau kematangan dewasa tertentu gitu. Kemudian apa sih yang menjadi dominant function, auxiliary, tertiary, dan inferior function di MBTI INFP itu sendiri? Jadi aku akan mengartikan si cognitive function itu dengan yang paling mudah gitu ya guys. Jadi nggak terlalu ngikutin sama konteks yang misalnya kita cari di internet gitu, karena kadang nggak ngerti gitu maksudnya tuh apa gitu, contohnya gitu. Jadi ini lebih ke contoh gitu. Dan function INFP yaitu V atau introverted feeling, fungsi dominan. V itu contoh mudahnya seperti function ini tuh bikin kita memilih keputusan atau menjalani kehidupan sesuai dengan kata hati kita gitu guys, intuisi gitu. Jadi kita kan sebagai INFP pasti memiliki nilai personal yang kita anggap penting gitu. Misalnya suatu value yang kita anggap
sebagai itu adalah isu perjuangan kita gitu loh. Nah, CV ini membuat kita sebagai INFP itu memutuskan keputusan berdasarkan perasaan kita pertama. Jadi kita melihat itu ke arah dalam gitu, mencari kebenaran ke arah dalam, bukan dari eksternal tapi dari internal gitu. Nah, karena kita dominan fungsinya itu adalah V gitu. Jadi misalnya kita akan melakukan sesuatu atau memutuskan suatu hal, kita akan pertama melihat apakah hal yang kita lakukan ini sesuai nggak nih dengan value yang kita pegang gitu. Karena kita memutuskan sesuatu dengan melihat internal, jadi kita akan lebih aware gitu sama perasaan kita tentang suatu hal atau suatu situasi. Kemudian untuk yang fungsi kedua yaitu NE, yaitu extraverted intuition. Gunanya itu mendukung fungsi dominan. Contoh mudahnya, NE itu disebut juga sense of wonder gitu. Ini membuat kita pikir kalau mempunyai banyak pilihan gitu, mempunyai banyak hal untuk dicoba. Pertanyaan yang sering muncul di otak kita kayak what if gitu. Gimana kalau kita ngelakuin ini? Gimana kalau kita ngelakuin ini? NE itu melihat banyak kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bisa kita pilih dari keadaan di luar diri kita. Jadi pilihan-pilihan yang ada di luar diri kita yang emang beneran ada di dunia ini gitu loh guys, real world gitu ya. NE itu juga bisa bikin kita nggak betah sama suatu keadaan gitu. Jadi misalnya kayak kita pengen coba lagi yang baru, kita bosan, kita pengen coba lagi yang baru. Nah, itu sebenarnya sense of wonder kita yang disebabkan oleh kerjanya si function NE ini gitu. Jadi si V itu pengen kayak gini, terus si NE itu mencari caranya, coba kalau misalnya kayak gini deh gitu, atau kayak gini, atau kayak gini. Nah, itu sih fungsi yang ketiga atau tertiary function pada INFP, si introverted sensing. Artinya itu dia kayak memori, dia menyimpan semua histori mengenai semua hal ataupun situasi yang pernah kita lewatin gitu, yang pernah, perasaan yang pernah kita rasakan, situasi yang pernah kita lewati, memori yang pernah kita ingat gitu, kejadian, orang-orang. Nah, sisi ini yang nantinya akan memperkecil kemungkinan si NE yang tadi fungsi kedua itu mau ngelakuin ini misalnya. Nah, si ini akan memperkecil kemungkinan dengan nginget masa lalu. Misalnya kita pengen ngelakuin ini, terus kita udah pernah nih ngelakuin ini gitu. Nah, sisi ini akan memberikan kita sense kayak belajar dari pengalaman gitu. Waktu itu lu udah pernah lo kayak gini, terus ternyata nggak berhasil, atau waktu itu lu pernah lo kayak gini terus lu nggak suka gitu kan, nggak usah dilakuin lagi deh gitu misalnya. Itu kalau misalnya negatifnya gitu dari si ini adalah jadinya kita misalnya takut gagal gitu kan guys, karena kita ingat gitu kegagalan di masa lalu. Gue waktu itu pernah kayak gitu, terus gue gagal, mungkin gak ya kalau misalnya gue lakuin itu gue akan gagal lagi gitu. Misalnya kalian ini nasihatin orang gitu ya, atau kalian ngobrol sama orang nanya nih, gimana sih menurut lo gue kayak gini. Nah, INFP itu cenderung akan, gue waktu itu pernah kayak gitu, terus dia akan mengingat gimana cara dia melewati hal itu gitu. Terus ntar dikasih tahu nih ke orang ini sebenarnya itu adalah fungsi C-nya lagi bekerja gitu. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu yang tadi aku bilang sebagai fungsi yang biasanya paling terlambat perkembangannya, atau bahkan ada yang susah banget nih buat ngaktifin si fungsi terakhir ini gitu. Dan sebenarnya fungsi inilah yang akan menyeimbangkan, atau kalau misalnya kita bisa benar-benar memfungsikan keempat fungsi ini, itu kita akan fully develop gitu. Nah, fungsi terakhir dari INFP ini adalah T, yaitu extraverted thinking. T itu yang bikin kita itu melakukan goals gitu guys. Goals kita secara nyata, fokus sama tujuan, disiplin, benerin kesalahan, terus coba lagi misalnya gagal. Nah, itu adalah T gitu, yang membuat kita bener-bener melakukan suatu hal gitu, take action gitu. Nah, itu adalah T kita. Jadi bukan cuma dipikirin doang gitu. Misalnya coba kalau misalnya gue kayak gini, kita mau kayak gini gitu. Karena kan INFP sukanya ngayal gitu ya, misalnya gue jadi ini gimana ya gitu. Tapi kita nggak pernah bener-bener ngelakuin itu guys. Nah, itu sebenarnya adalah si T-nya ini nggak aktif gitu.
Jadi kenapa aku bilang di sini T itu menyeimbangkan, bisa benar-benar membantu INFP dalam menjalani kehidupan, itu karena si T ini nanti akan membantu kita untuk menghubungkan value kita gitu, apa yang ingin kita perjuangkan, apa yang ingin kita lakukan, itu membawa itu ke dunia nyata gitu loh guys, menjadi suatu hal yang benar-benar kita lakukan dengan fakta-fakta yang ada, dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai selaras dengan value kita, CV gitu awalnya. Saya menjadi lebih terintegrasi kalau untuk saya gitu, untuk aku ia tuh menjadi pelayan penting untuk memenuhi tujuan, visi, dan karir saya yang berorientasi tetap pada V. Jadi orientasi utamanya tetap adalah V gitu ya. Jadi bisa juga misalnya si T ini berkembang, terus si INFP ini melakukan banyak hal. Kayak misalnya INFP kerja, itu kan juga dibantu dengan si T ini gitu kan, yang membuat kita misalnya kita cari kerja, habis itu kita menemukan pekerjaan, terus kita melakukan pekerjaan itu, kita fokus, kita jalanin karir gitu. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan V gitu, si T ini bergerak sendiri gitu, lama-lama kita jadi kehilangan sense of INFP kita gitu loh guys. Kita kehilangan sense diri kita kehilangan diri kita kehilangan sense connection gitu ke diri kita, karena sebenarnya apa yang T lakuin ini tuh nggak nanya dulu gitu ke V gitu, sesuai nggak sih lu lakuin ini gitu, misalnya ke CV. Kalau misalnya connection ini bagus gitu ya, keempat function ini, nah ini baru benar-benar adalah INFP yang fully developed dan merasa fulfilled gitu. Jadi apa yang dia lakukan sesuai dengan isu perjuangannya dia, sesuai dengan value yang menurut dia penting gitu, maka juga akan menjadi lebih maksimal gitu keluarnya gitu. Yang dari diri dia tuh udah dimulai dari dalam gitu. Apa yang di luar itu sebenarnya apa yang dimulai dari dalam gitu. Sebenarnya INFP yang fully developed dan idealnya INFP adalah seperti itu, tapi kan nggak mudah gitu kan guys untuk caranya. Nah, nanti gimana cara untuk fully develop masing-masing cognitive function ini nanti aku akan bahas di video berikutnya gitu. Jadi selama kita bisa menjaga CV ini sebagai fungsi utama yang menentukan arah kita memilih tujuan, arah kita memilih pekerjaan kita gitu, arah kita memilih bukan pekerjaan, apa yang kita kerjakan gitu. Terus kemudian T ini tetap menjadi dalam peran pendukung bukan peran utama gitu, itu hidup INFP akan tetap harmonis gitu kan. Jadi kesimpulannya nih, kalau INFP sudah benar-benar gitu menggunakan semua fungsinya itu yang keempat tadi secara sadar, dan semuanya tuh udah developed gitu, udah nyala gitu istilahnya, INFP ini akan menjadi INFP yang mengendalikan takdirnya gitu guys, memiliki game plan, mempunyai rencana gitu ke depannya, terus mempunyai tujuan yang ditindaklanjuti gitu, bukan cuman diangan-angankan doang gitu, tapi juga ditindaklanjuti tujuannya itu sesuai goals, terus mengajak orang-orang yang memiliki value yang sama untuk bertindak bersama-sama, bekerja sama untuk membawa perubahan yang nyata kepada dunia gitu. Karena INFP kan inginnya membawa perubahan gitu ya ke dunia, walaupun ke dunia atau kemana komunitas yang menurut dia penting gitu, dia ingin membawa perubahan ke komunitas ini gitu. Nah, kalau misalnya ini tuh udah fully developed, seorang INFP tuh akan bisa mewujudkan itu loh guys gitu. Apa nih yang kita bisa lakukan mulai hari ini buat berusaha jadi INFP yang fully developed gitu. Jadi mulailah dengan nourish diri kalian dulu dari dalam gitu, terus nanti itu tuh akan terlihat gitu dari luar guys, itu akan membawa perubahan keluar. Terus kemudian kalian keluarkan itu dengan cara melakukan tadi, coba melakukan hal yang emang ingin kalian lakukan gitu, pelan-pelan aja, kayak start a little step at time gitu, ngelakuin satu hal yang sedikit demi sedikit, tapi ada yang kalian lakukan yang nantinya kalian nggak sadar itu di depan akan membawa perubahan gitu. Kalau misalnya kalian ngeliat ke belakang, ya kita lakuin aja hal yang menurut kita bisa kita lakukan tapi membawa value pada hari ini gitu loh guys. Buat
ngembanginnya gimana satu persatu akan dibahas lebih jauh lagi di video berikutnya. Untuk video kali ini segitu dulu penjelasan aku. Semoga ini bisa menjadi nanti misalnya aku mau ngambil sesuatu, aku bisa ambil dari video ini gitu guys. Jadi thank you guys for listening. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terus see you in the next video. Dadah.